Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neneng Komalasari, NPM 1911080347, kelas G semester 4, mata kuliah karakteristik anak dan remaja yang diampu oleh Bapak Nedi Kurnaidi. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan kompetensi spiritual anak dan remaja. Spiritual dalam artian yang luas merupakan suatu hal yang berhubungan dengan spirit. Suatu yang spiritual memiliki kebenaran abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia. Seringkali dibandingkan dengan suatu yang bersifat duniawi atau sementara. Nah, di dalamnya ini mungkin terdapat kepercayaan terhadap kekuatan supernatural seperti dalam agama, tetapi memiliki penekanan terhadap pengalaman pribadi. Kemudian dalam karakteristik spiritual menurut Robert, sebagaimana dikutip oleh Jaludin Rahmat, bahwa karakteristik spiritual itu terdiri dari yaitu kemampuan individu mentransendensikan yang fisik dan material. Kemudian kemampuan individu yang mengalami tingkat kesadaran yang memuncak. Yang ketiga, kemampuan individu yang mengsasklarkan pengalaman sehari-hari. Yang keempat, kemampuan individu untuk berbuat baik. Selanjutnya, perkembangan spiritual remaja. Tahap perkembangan spiritual remaja ini, menurut Flower, mengembangkan suatu tahap perkembangan dalam keyakinan seseorang sepanjang rentang kehidupan manusia. Beliau ini mengemukakan kepercayaan merupakan orientasi holistik yang menunjukkan hubungan antara individu dalam alam semesta. Nah, tahap perkembangan spiritual menurut teori ini ada 6 tahapan perkembangan spiritual. Di antaranya, yang pertama meliputi kepercayaan intuitif proyektif, tahap di mana masih terdapat karakter kejiwaan yang belum terlindungi dari ketidaksadaran, di mana anak ini masih belajar untuk membedakan halayak dengan realitas yang sesungguhnya, biasanya rentan usia pada 3-7 tahun. Selanjutnya, tahap kedua yaitu tahap kepercayaan mythical literal. Yaitu suatu tahap di mana seorang ini telah mulai mengembangkan keimanan yang kuat dalam kepercayaannya, di mana anak sudah mulai mengalami ketergantungan dengan alam semesta. Namun ia masih melihat kekuatan kosmik gitu. Dalam bentuk seperti yang terdapat pada manusia, rentan usianya terjadi pada usia sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu tahap ketiga, tahap kepercayaan sinetik konvensional, yaitu suatu tahap di mana seorang mengembangkan karakter keimanan terhadap kepercayaan yang dimilikinya, di mana ia mempelajari keimanan dari orang lain di sekitarnya namun masih terbatas pada sistem kepercayaan yang sama. Kemudian yang keempat ada tahap kepercayaan individuatif relatif yang merupakan suatu tahap pencobaan dan pergolakan, di mana individu mulai mengembangkan tanggung jawab pribadi terhadap kepercayaan dan perasaannya. Selanjutnya yang kelima itu ada tahap konjungtif, yaitu tahap individu mulai mengenal sebagai pertentangan yang terdapat dalam realitas kepercayaannya. Kemudian selanjutnya ada tahap yang keenam, yaitu tahap universal, yaitu suatu tahap yang dikenal dengan pencerahan. Nah, dari teori yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa proses perkembangan spiritual yang dikemukakan oleh Fowler itu merupakan suatu proses perkembangan yang berhenti pada tahap keempat. Kenapa? Karena tahap keempat ini merupakan suatu tahap munculnya suatu kematangan diri individu, sehingga untuk melanjutkan melangkah ke depannya individu ini butuh suatu
pandangan yang lebih luas lagi untuk mencapai suatu jalan kehidupan yang seutuhnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.